Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. PSM Yogyakarta yang akan menghadapi Arema FC hari ini. Van Gastel ingin seluruh pemain PSM mengerahkan kemampuan terbaiknya. Sementara pelatih Arema FC bakal bereksperimen ke ex pemain timnas Indonesia. Laga PSM Yogyakarta yang akan berlangsung hari ini pada matchday kedua BRI Super League 2025-2026. Kedua tim berduel di Stadion Sultan Agung atau SSA Bantul jam 15.30 WIB nanti. Pertandingan ini pun tidak disiarkan secara live oleh Indosiar, namun dilakukan live streaming melalui video. Sebagai tuan rumah, PSM tentu tidak ingin menyia-nyiakan pertandingan tersebut. Tim berjulukan Laskar Mataram itu bertekad kembali mengamankan poin penuh sesuai dengan tekad mereka untuk menyapu seluruh laga home. Dan ditambah lagi dengan kemenangan mereka menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan pertama Super League 2025. Meskipun demikian, pelatih PSIM Yogyakarta Jan Paul van Gastel pun menyadari laga nanti tidak akan mudah dilalui, apalagi tim Singoedan juga datang dengan bekal positif setelah pekan lalu menundukkan PSBS Biak 4-1 dengan kualitas permainan yang dimilikinya. Kedua tim meraih kemenangan pada pertandingan pertama. Mereka menang di kandang 4-1, itu adalah hasil yang sangat bagus. Jadi yang harus kami lakukan adalah mencoba meneruskan pencapaian yang kami raih di Surabaya. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit bagi PSIM, tegas Van Gastel saat sesi press conference pada 15 Agustus. Pelatih asal Belanda itu menyatakan secara keseluruhan tim menjalani persiapan yang baik. Segala kekurangan sudah dievaluasi dan diperbaiki. Jan Paul van Gastel pun berpesan kepada anak asuhnya untuk tampil fight dan mengerahkan seluruh kemampuannya guna meraup kemenangan di depan supporter sendiri di laga home perdana PSIM Yogyakarta. Persiapannya pada dasarnya sama setiap minggunya. Kami melakukan analisa minggu sebelumnya, apa yang bisa kami tingkatkan, apa yang telah kami lakukan dengan baik, dan apa yang harus kami perbaiki. Kemudian kami melakukan latihan fisik dan secara perlahan kami mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan berikutnya. Saya pikir setiap pertandingan bagi kami adalah pertandingan yang sulit, namun ini pun hari ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Jadi kami harus mengerahkan semua energi yang kami miliki agar kami bisa meraih hasil yang kita inginkan, ujar mantan asisten pelatih klub Besiktas Turki itu. Van Gastel juga memberikan apresiasi kepada manajemen yang sudah bekerja keras, berupaya keras mengupayakan PSIM bisa berkandang di Stadion Sultan Agung. Sebagaimana diketahui, Laskar Mataram sempat kesulitan mencari home base lantaran tidak mendapat izin pemakaian Stadion Maguwo Harjo Sleman. Yang membuat saya senang adalah manajemen kami. Sejak kabar bahwa kami akan bermain di sini, mereka mencoba memperbarui Stadion Sultan Agung yang akan digunakan, yang bisa mereka lakukan dan beberapa hal di stadion itu sendiri. Jadi saya merasa senang bahwa mereka memperbarui apa yang bisa dilakukan untuk lebih baik dari Stadion Sultan Agung saat ini, dan tentu saja dibutuhkan sedikit waktu lagi untuk membuatnya menjadi cukup baik. Jadi mari kita lihat bagaimana kondisinya pada pertandingan nanti. Kami sangat menantikan laga kandang pertama kami karena ketika kami meraih kemenangan pertama, ada banyak orang mendukung, dan yang saya perhatikan dan yang saya dengar, banyak orang yang datang lagi. Jadi saya sangat bersemangat untuk menghadapi pertandingan kali ini. Sementara itu, penjaga gawang PSIM Yogyakarta Cahya Supriyadi menyatakan kesiapan tim jelang melawan Arema FC. Kiper Timnas Indonesia U23 itu berharap para supporter bisa datang memberi dukungan langsung ke stadion. Kami sangat senang menghadapi laga hari ini karena ini pertandingan kandang pertama di Super League.
Harapannya supporter memberikan semangat dan kita pemain memberikan yang terbaik untuk hari ini. Pertama, kita berharap dukungan penuh dari supporter secara kita sebagai tuan rumah. Semestinya kita akan memberikan performa terbaik untuk pertandingan itu. Sekarang PSIM menduduki peringkat ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 3 angka dari satu pertandingan, sementara Arema FC bertengger di posisi keempat dengan poin yang sama 3 di pekan kedua Super League 2025-2026 ini. Sementara itu, melawan PSIM Yogyakarta, pelatih kepala Arema FC bakal melakukan eksperimen ke ex-pemain timnas Indonesia. Eksperimen terbesarnya akan dilakukan kepada ex-pemain timnas Indonesia yakni Dendi Santoso. Dia berpeluang menggeser posisi Dendi Santoso yang selama ini bermain di sisi wing. Dendi Santoso akan bermain ke tengah sebagai pemain pembagi bola. Putusan ini memang tak lazim sebab Dendi memiliki posisi asli di winger atau sayap. Namun Marco Santos melihat ada potensi lain dari diri sepak bola berusia 35 tahun ini yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Menurut Marcos, Dendi memiliki kemampuan dalam mengkreasi serangan, tidak hanya mengandalkan sisi kecepatannya saja, tapi di usianya yang sudah menginjak 35 tahun ini, sulit bagi Dendi untuk bermain all out penuh di pemain sayap. Jadi usia Dendi kalau main di sayap terlalu bekerja keras. Gaya main Dendi pun coba diubah oleh Marco Santos, diplot sebagai pembagi bola di lini tengah, memainkan peran nomor 10 di tim Arema FC. Tetapi melihat skema perubahan di laga melawan PSBS Biak itu, ternyata Dendi menjalankan perannya dengan sangat baik. Kalau bermain nomor 10 karena dia pintar, lebih gampang untuk dia karena dia pemain berkualitas. Sudah senior, Dendi itu pemain yang sangat cerdas, taktis, dan berkualitas, tegas Marco Santos. Tetapi Marco Santos tak asal memindahkan posisi Dendi. Dirinya sempat berkomunikasi dengan Dendi dan menawarkan posisi baru tersebut. Bahkan setelah pertandingan pun Marco Santos mengajak bicara dan berkomunikasi bagaimana bermain di posisi pembagi bola. Ketika saya mau memindahkannya ke tengah, saya berbicara dengannya. Saya bertanya apakah dia merasa nyaman, dan ia merasa sangat baik di sana bersama Valdesi. Keduanya saling menemukan ritme permainan dan dengan Paulinho serta Ian Piulio. Jadi Dendi adalah pemain penting bagi Arema. Dia memiliki sejarah yang sangat indah di Arema FC. Saya pikir dia bermain dengan baik. Dia melakukannya juga dengan baik ketika dia bertahan. Ketika menyerang, dia menjadi penyeimbang dan mengendalikan permainan. Tegas pelatih berusia 46 tahun berasal dari Brasil itu. Sementara dua striker Arema FC, Dalberto dan juga Valdesi Moreira da Silva, termotivasi ingin membungkam PSM Yogyakarta di kandang. Dalberto dan Valdesi tak ingin nasib Arema FC seperti halnya Persebaya Surabaya yang telah dikalahkan oleh PSM Yogyakarta. Padahal PSM Yogyakarta yang pada musim ini sebagai tim pendatang baru di Super League 2025-2026 itu bermain di kandang Persebaya yakni Gelora Bung Tomo. Bagi Dalberto dan Valdesi, mencetak gol untuk menangkan laga hari ini adalah tujuan utama agar Arema FC bisa membawa pulang kemenangan. Namun membungkam PSM Yogyakarta di kandang sendiri bukan masalah kecil bagi Arema FC. Ini adalah hal yang cukup sulit. Menang lawan Persebaya di kandang lawan menjadi bukti konkret bagi PSM Yogyakarta untuk unjuk gigi di Super League. Apalagi pada laga hari ini PSM Yogyakarta juga akan main di depan pendukungnya sendiri, yakni di Stadion Sultan Agung. Hanya saja menundukkan PSM Yogyakarta adalah hal mutlak yang harus dilakukan Arema FC untuk mengamankan posisi di klasemen atas. Keyakinan itu pun diungkapkan oleh pelatih Arema FC selain bereksperimen dengan melakukan perubahan peran Dendi Santoso. Marco Santos pun mengatakan dan mengingatkan kepada anak asuhnya supaya tetap mewaspadai para pemain PSM Yogyakarta. Marcos Santos juga ingin anak asuhnya termotivasi dengan kemenangan PSM Yogyakarta atas Persebaya pekan lalu.
PSIM main di kandang Persebaya saja bisa menang. Jadi Arema FC harus termotivasi main di kandang lawan. Harus dapat 3 poin. Hal itu juga ditegaskan oleh Ahmad Maulana pada sesi press conference bahwa Arema FC ingin meraih 3 poin datang ke Yogyakarta ke Stadion Sultan Agung Bantul. Memang ini bukan hal yang mudah, ini hal yang sangat sulit, tapi bukan hal yang mustahil pula untuk bisa meraih poin di sini. Kami akan berupaya untuk itu dan kami sudah siap semuanya. Begitu tegas Ahmad Maulana, pemain timnas U23 yang ada di Arema FC. Begitu kiranya informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami, serta teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.